Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Bintang Sarja dari Prodi Sains Data Terapan kelas B angkatan 2024 dengan NRP 33246041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan dari Putri Hadiah Mulyawati, yaitu terkait dengan final project yang menaungi tema mulai dari library, regular expression, runtime error and exception, database, file handling, dan juga object oriented programming. Ya, langsung saja. Yang pertama itu adalah penjelasan umum atau tujuan umum dari dibuatnya project ini. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah program ya untuk mengawasi gudang dan juga toko untuk seorang penjaga toko. Nah, penjaga toko tersebut itu bertugas untuk melayani pembeli dan mengawasi keluar masuknya stok barang-barang yang ada di gudang. Nah, selanjutnya yang kedua, apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan program tersebut. Yang pertama tentu saja adalah pembuatan toko, yaitu di mana tempat karyawan tersebut bekerja, dan yang kedua adalah gudang untuk menyimpan barang-barang yang akan dijual. Nah, nah maka dari itu di sini saya membuat tiga kelas, yaitu yang pertama gudang, terus yang kedua toko, dan yang ketiga adalah menu dari toko itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah gudang. Di sini gudang akan membuat database yang bernama gudang.db menggunakan SQL3 yang isinya sendiri adalah terdiri dari atribut yang terdiri dari nama database yaitu gudang.db yang secara default bernama gudang.db dan metode gudang yaitu di sini metode gudang yang berfungsi untuk membuat gudang yang terdiri dari dua tabel yaitu tabel persediaan dan juga tabel penjualan. Yaitu di sini persediaan dan juga tabel penjualan. Nah, untuk selanjutnya untuk kelas selanjutnya yaitu kelas toko. Kelas toko sendiri itu membuat kasarannya toko ya, seperti toko yang isinya adalah opsi yang bisa dilakukan karyawan terhadap barang yang tersedia. Ya, yang dimana isinya adalah metode berupa tambah barang, lihat barang, cari barang, jual barang, dan juga riwayat penjualan. Nah, selanjutnya adalah kelas menu. Kelas menu yang adalah tampilan daripada yang akan ditampilkan kepada pengguna. Dalam hal ini adalah karyawan toko itu yang memberikan 6 opsi, yaitu yang pertama tambah barang, yaitu menambahkan barang baru ke dalam gudang. Terus yang selanjutnya adalah lihat seluruh barang, yaitu melihat seluruh daftar barang yang ada di gudang. Yang ketiga adalah mencari barang, yaitu mencari salah satu barang berdasarkan keyword yang diinput oleh user yang ada di gudang. Terus yang keempat adalah jual barang, yaitu menjual barang kepada konsumen. Terus yang kelima adalah riwayat penjualan, yaitu di sini ada melihat riwayat penjualan yang telah terjadi. Terus yang keenam adalah keluar, yaitu untuk keluar daripada menu itu sendiri. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait metode yang ada, yaitu ya yang pertama tentu saja import library-nya ya. Yang pertama adalah SQL3 untuk membuat pembuatan database-nya, untuk update database-nya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan database-nya. Kemudian di sini adalah datetime. Datetime di sini ada berfungsi untuk uh, track waktu dari penambahan barang ke dalam gudang dan juga track waktu ketika dilakukan penjualan barangnya. Nah, kemudian di sini adalah import RE atau regular expression yang dimana ini fungsinya nanti akan berfungsi di method cari barang untuk mencari barang berdasarkan keyword user. Terus yang ketiga, yang terakhir library yang terakhir yaitu OS untuk file handling nantinya. Ya, langsung saja. Dalam kelas gudang sendiri itu metode terdapat dua atribut dan juga satu metode. Nah, untuk atributnya sendiri di sini saya membuat uh, db db name dengan atribut private yang dimana default nilai defaultnya adalah gudang.db, dan kemudian ini adalah atribut daripada gudang yang dimana nilainya saya tentukan di sini yaitu pada method gudang. Nah, di sini di dalam method gudang kita ngecek apakah nama daripada gudang.db itu ada di library kita apa enggak. Nah, kalau namanya itu enggak ada, maka di sini blok ini itu fungsinya adalah untuk membuat database gudang.db itu. Nah, oh ya, selanjutnya di sini ada method yang yaitu connect, di mana connect itu fungsinya untuk menyambungkan
kepada database itu, di mana database-nya itu bernama gudang.db. Oh ya, untuk di sini kan saya membuat apa namanya, atribut db underscore name itu dengan atribut privat. Maka dari itu untuk mengaksesnya itu perlu dilakukan diperlukan untuk mengaksesnya melalui method. Nah, untuk metodenya di sini kita perlu berikan tanda seperti ini, yaitu dua underscore, yaitu db name underscore. Oh ya, lupa untuk penjelasannya, di dalam tabel persediaan itu sendiri, di dalam tabel persediaan itu isinya apa aja sih? Yaitu yang pertama itu adalah ID daripada barang yang diinputkan ke dalam gudang, yang nilainya itu akan bertambah seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya barang di gudang. Kemudian nama barangnya, nah, tentu saja setiap produk itu memiliki namanya. Kemudian stok daripada barang itu tersendiri. Terus kemudian ini adalah harga satuan dari setiap barang. Kemudian selanjutnya adalah tanggal daripada setiap barang, yaitu adalah tanggal daripada barang tersebut itu masuk ke dalam gudang, sehingga apabila ingin dicek itu kita bisa tahu, oh ternyata barang ini masuk ke gudang itu tanggal ini. Nah, selanjutnya ini adalah tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini sendiri itu terdiri dari ID, yang dimana itu mengambil dari sini, dari tabel persediaan, dan ada ID jual yang dimana itu nilainya anu sendiri ya, direferensikan kepada ID dari tabel persediaan. Kemudian ini ada jumlah, di mana jumlah maksudnya jumlah daripada barang yang dijual. Kemudian tanggal daripada penjualan itu terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian dikomit untuk menyimpan hasilnya. Menyimpan pembuatan dari database gudang.db itu. Nah, lanjut kepada apa namanya? Mohon maaf. Dalam kelas toko, di mana kelas toko ini adalah cari daripada kelas gudang. Nah, fungsinya saya jadikan untuk cari dari kelas gudang itu supaya ini kita mengkoneksikannya itu lebih mudah dengan menggunakan method connect yang dimiliki oleh kelas gudang, sehingga bisa dilihat di sini we serve connect as con, yang dimana ini sebagai apa, konteks manager, supaya untuk mengakseskannya ke dalam database itu lebih simpel seperti itu. Nah, lanjut kepada penjelasan metodenya. Di sini metodenya ada 5 ya, yaitu tambah barang, lihat barang, cari barang, jual barang, dan juga riwayat penjualan. Nah, untuk tambah barang sendiri, seperti yang saya mention tadi, yaitu tambah barang itu untuk menambahkan barang ke dalam gudang. Nah, yang pertama kita input tanggalnya, yaitu tanggal ketika barang itu diinputkan oleh user. Jadi kalau misal kita inputnya sekarang, dan apabila benar-benar sekarang itu berarti tanggalnya itu adalah tanggal sekarang, hari ini banget. Kemudian di sini kita hubungkan dengan database-nya, karena sekali lagi kita berhubungan dengan database, ya. Kemudian di sini kita akan melakukan insert ke dalam tabel persediaan. Apa sih yang diinsert? Yang diinsert itu adalah nama barangnya, penambahan stoknya, harga satuannya, dan juga tanggal dari apa namanya, tanggal masuknya. Nah, untuk value-nya itu dari mana? Nah, untuk value-nya ini adalah tanda tanya, yang dimana itu berdasarkan daripada inputan yang dimiliki oleh user, yang dimana ini adalah parameter dari method tambah barang seperti itu. Dan apabila sudah selesai, maka akan diberi tanda dengan teks barang berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah method lihat barang. Nah, method lihat barang itu berfungsi untuk apa namanya, melihat keseluruhan barang yang ada di dalam gudang. Melihat list keseluruhan barang yang ada di gudang. Nah, kemudian untuk cara kerjanya di sini sekali lagi kita hubungkan menggunakan context manager supaya lebih simpel. Terus kita buat cursor ya. Kemudian kita melakukan select all dari tabel persediaan. Nah, kemudian di sini supaya nanti tampilannya lebih rapi, dan ini adalah apa yang akan di-print daripada tabel persediaan. Nah, di sini kita menggunakan fetch all karena memang kita tujuannya adalah
memunculkan semua eh, daftar barang yang ada di dalam gudang. Nah, kemudian selanjutnya pada metode cari barang, di sini fungsinya adalah untuk mencari satu barang spesifik yang ada di dalam gudang. Nah, yang pertama kita harus tentu saja dengan mencari suatu barang itu tentunya kita harus mengetahui setidaknya salah salah satu daripada identitasnya. Nah, di dalam kasus ini adalah nama daripada barang tersebut. Nah, di sini kita menginisiasinya dengan nama keyword di dalam parameter sebagai parameter seperti itu. Kemudian kita lakukan ignore case supaya tidak ada masalah dalam kapital ataupun tidak kapital yang ada di dalam nama daripada barang tersebut. Nah, kemudian di selanjutnya kita sekali lagi koneksikan ke dalam database. Kemudian kita select all dari persediaan dan di sini kita melakukan row in cursor fetch all if pattern search row 1. Yang dimana ya, intinya di sini kita mencari keseluruhan barang yang dimana patternnya itu sesuai dengan kolom nama barangnya. Jadi misal pattern yang dikirimkan itu adalah minyak, jadi seluruh barang yang punya nama minyak di dalamnya, misal ada minyak goreng, minyak hensaplas, minyak masaku atau apapun lah itu nanti akan keluar semua. Jadi minyak goreng, minyak hensaplas, minyak apapun lah nanti akan keluar di dalam satu itu, di dalam satu kesatuan itu. Nah, di sini adalah untuk melakukan pre-nya ya, yaitu row 0 itu adalah untuk ID-nya, row 1 adalah namanya, row 2 ini adalah stoknya, row 3 harganya, dan row 4 adalah tanggalnya ya, tanggal dimasukkannya. Nah, dan apabila tidak ada pattern yang cocok dari keseluruhan barang yang ada di gudang, maka akan di print barang tidak ditemukan. Nah,